Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, rekan-rekan muda, dan juga anak-anak sekalian. Saya bersama para seminaris di Seminaris Telemaris ini menyapa Anda semua dalam rangka kita memulai masa retret agung, masa peziarahan panjang, yaitu masa Prapaskah tahun 2025. Masa Prapaskah yang kita jalani selama 40 hari ke depan ini menjadikan kita sebagai peziarah-peziarah yang berjalan bersama dengan Yesus untuk menapaki perjalanan panjang hidup kita, bertemu dengannya secara pribadi di kedalaman hati kita masing-masing. Untuk itulah kenapa masa ini juga disebut sebagai masa retret agung. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, masa Prapaskah selalu dibuka dengan hari Rabu Agung. Hari di mana kita ditandai dengan abu sebagai tanda ketidakpantasan sekaligus tanda ketidakberartian hidup kita sebagai manusia. Abu juga dimaknai sebagai pertobatan yang dijalankan oleh seorang manusia, terutama agar dia kembali menyadari hakikat dirinya, fitrah dirinya sebagai bukan yang apa-apa dan bukan siapa-siapa dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, dalam hari Rabu Abu ini kita melalui bacaan-bacaan liturgi yang kita dengarkan diajak oleh Tuhan untuk merenungkan tentang apa itu keaslian isi hati kita. Sesuatu yang barangkali tidak terlihat, tidak terekspos oleh pihak di luar diri kita, mungkin bisa saja kita poles sedemikian rupa secara baik-baik, secara lurus-lurus, secara manis-manis saja. Tetapi untuk itulah bacaan liturgi pada hari ini diperdengarkan kepada kita, karena dari dalam hati kitalah bisa dilihat siapa diri kita. Dalam bacaan pertama, Nabi Yoel menyerukan ajakan untuk mengoyak hati orang-orang Israel. Ajakan mengoyak hati ini bisa dimaknai bahwa sebetulnya orang Israel tidak boleh merasa baik-baik saja dari dalam dirinya. Sesuatu yang ada di dalam diri kita, seperti yang tadi saya katakan, bisa jadi terlihat baik, terlihat rapi, terlihat mulus, tetapi di dalamnya barangkali muncul kepahitan-kepahitan, sesuatu yang barangkali tidak seharusnya ditampilkan karena barangkali kita malu, barangkali kita salah, barangkali kita di situ menyadari bahwa sumber dosa kita ada di dalam hati kita. Ajakan mengoyak hati dengan demikian juga sangat relevan, sangat aktual dalam diri kita pada saat ini, karena ajakan mengoyak hati ini adalah ajakan untuk berkaca, untuk mengevaluasi diri kita sendiri, untuk mereview bahwa jangan-jangan di dalam hati kita pun disitulah muncul dapur pertama, sumber pertama, di mana kita barangkali menghadirkan sesuatu yang kita pulas sedemikian rupa sehingga terkesan baik-baik saja. Padahal kita sadar, kita tahu bahwa ada yang tidak beres di dalam hati kita. Untuk itulah dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus mengetengahkan agar seorang yang beriman tidak hidup secara munafik. Segala sesuatu yang dilakukan, dikatakan bukan pertama-tama agar dilihat, dikenal, diakui sebagai sesuatu yang baik oleh orang lain di luar sana. Kemunafikan dilakukan agar mendapat citra yang baik, citra yang manis, citra yang lurus-lurus dari orang di luar diri kita. Tetapi sekali lagi kita tahu bahwa di dalamnya belum tentu demikian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, masa retret agung ini kalau kita maknai sebagai sesuatu yang bukan hanya sekedar rutinitas, maka sesungguhnya akan membawa kita pada suatu pertemuan, pada suatu perjumpaan, bahwa
di dalam diri kita lah Allah hendak mengajak kita berbicara dari hati ke hati. Maka saya kira ini juga menjadi suatu hal yang aktual juga, yang relevan juga, terutama dalam konteks Jubileum pada tahun ini. Tahun Jubileum ini dikenalkan kepada kita sebagai Jubileum Pengharapan. Kita diajak menjadi peziarah-peziarah pengharapan. Tetapi dalam konteks masa Prapaskah ini kita bukan hanya menjadi peziarah pengharapan, tetapi juga peziarah pertobatan. Kita berharap agar kita mendapat kerahiman dan kemurahan hati Tuhan untuk kembali lagi pada fitrah kita sebagai seorang yang dikasihi oleh Tuhan melalui pertobatan dan juga segala karya amal kasih yang bisa kita lakukan. Dan dalam pertobatan itu kita berjalan bersama Tuhan bukan untuk menuju ke suatu tempat, bukan untuk sampai pada suatu titik entah di mana itu. Tetapi perjalanan bersama Tuhan itu adalah perjalanan untuk kita bertemu secara pribadi dari hati ke hati dengan Tuhan. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, barangkali suatu perjalanan terjauh dalam kehidupan seorang manusia bukan menuju ke suatu tempat di ujung bumi sana, di atas gunung sana, di dalam samudra sana. Tetapi perjalanan terjauh yang perlu ditempuh oleh manusia adalah perjalanan ke dalam dirinya, karena di dalam dirinya Allah bersemayam. Barangkali titik terjauh seorang manusia untuk sampai pada suatu perjalanan bukan menuju kota di ujung bumi sana, tetapi titik terjauh yang perlu dia sampaikan, dia tuju adalah hatinya sendiri. Karena dia sadar disitulah Allah hadir bersama dirinya sendiri yang paling asli, paling otentik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, mari kita jalankan masa pertobatan ini, masa Prapaskah ini dengan sesungguh-sungguh. Kita usahakan segala sesuatu seotentik mungkin, seasli mungkin dari dalam diri kita, terutama pada hal-hal yang baik, yang benar, yang suci, yang menyelamatkan, yang berasal dari dalam diri kita. Kita diajar untuk hidup kembali pada fitrah kita, pada keaslian diri kita sebagai seorang yang dicintai, yaitu manusia yang ditebus oleh Tuhan itu sendiri. Jangan sia-siakan momen ini. Mari kita jalankan masa Prapaskah ini secara sungguh-sungguh agar kita boleh menimba rahmat pertobatan sekaligus pengampunan yang disediakan oleh Tuhan bagi kita. Tuhan memberkati.